Shalom semua, sebelum kita mulai chapel, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan hadir di hati kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebelum kami akan memulai chapel kami pada hari ini Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dimanapun kami berada, supaya kami dapat merasakan hadirat Tuhan hadir di hati kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Tetap berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dan tetap berkati kami dalam ibadah chapel hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai chapel kami hanya di dalam nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Halo anak-anak, apa kabarnya? Kita kembali lagi di Chapel Online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita awali ibadah ini dengan mengangkat pujian sampai akhir hidupku. Pada rancangan-Mu
SMK Metodis 2, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kebesaran Tuhan yang sungguh begitu luar biasa, secara khusus untuk setiap kami. Kami juga terus merasakan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami bersyukur hari ini kami dapat sama-sama mengikuti chapel. Biarlah melalui chapel ini juga dapat terus menumbuhkan kerohanian kami. Kami juga semakin dekat dengan Tuhan, dan di situasi keadaan sekarang kami juga dapat tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajarlah kami untuk kami juga dapat mengerti dan memahami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, secara khusus untuk teman-teman SMK Metodis 2. Walaupun hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan-bulan ini kita belajar online, teman-teman di rumah sudah jenuh, sudah bosan, tapi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Teman-teman, chapel hari ini kita akan sama-sama renungkan di bawah satu tema, Aku Berharga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata berharga, pasti kita akan teringat dan akan memikirkan sesuatu yang mahal, gitu ya. Contohnya berlian, emas, dan sebagainya. Sesuatu yang nilainya tinggi, sesuatu yang nilainya bernilai lebih, gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita ngomong berharga, pasti kita nggak akan ingat namanya mantan, kita nggak akan ingat sesuatu yang buruk dan sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini banyak sekali anak-anak remaja yang minder, ya, minder dengan keadaan. Dia merasa kurang pintar, dia merasa kurang mampu, dia merasa kurang memiliki nilai lebih, gitu ya. Nah, banyak juga anak-anak remaja itu yang kuper, kurang percaya diri, kurang pergaulan, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang di rumah ada seperti itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingin, wah kok cowok itu ganteng banget ya, wah kok cewek itu cantik banget ya, alis matanya panjang, walaupun panjang sebelah gitu, kita mengidolakannya, kita melihat, waduh, kok indah banget dan sebagainya. Nah teman-teman, sering di dalam kehidupan kita seperti itu. Kita minder, kita merasa kurang percaya diri, kita juga suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah teman-teman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berharga itu artinya bernilai, memiliki manfaat dan sebagainya. Hari ini kita membahas satu tema, Aku Berharga. Ya. Teman-teman di rumah berharga. Kita semua berharga. Saya baca firman Tuhan di dalam Mazmur 8 ayat yang keempat sampai yang keenam. Teman-teman bisa dengarkan. Yang ada Alkitab bisa buka Alkitabnya, yang ada handphone bisa buka handphonenya, yang nggak ada apa-apa bisa didengarkan, gitu ya. Mazmur 8 ayat yang keempat sampai yang keenam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pertama, kenapa kita berharga? Kenapa teman-teman dan saya dan semua yang kita mendengarkan, kita ini semua adalah berharga? Yang pertama yang harus kita ketahui dan kita pahami bahwa hidup kita, hidup teman-teman dan juga hidup saya adalah hasil karya agung dari seorang perancang handal sepanjang masa. Teman-teman, kalau kita tahu dan kita melihat sekarang jumlah manusia itu hampir 8 miliar, ya. Pastinya terhitung dengan teman-teman dan kita semua. Coba teman-teman perhatikan, jumlah manusia yang 8 miliar itu, ya, mukanya semua berbeda. Walaupun kembar, ada perbedaan, ya. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya bulat, ada yang hidungnya segitiga dan segi empat, gitu ya. Walaupun saya nggak tahu hidung segi empat itu seperti apa, tapi teman-teman, kita melihat bagaimana setiap kita yang ada di dunia saat ini, itu semua adalah hasil karya dari perancang agung yang luar biasa, yaitu Tuhan kita, Tuhan yang besar dan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, kalau kita melihat anatomi tubuh kita, struktur wajah kita, sederhananya keadaan bulu-bulu aja, ya, yang ada di kepala kita, di tangan kita, di hidung kita, Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan luar biasa. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan detail. Teman-teman punya rambut itu panjangnya bisa dari atas sampai ke bawah,
Tapi coba teman-teman bayangin, teman-teman punya bulu hidung ya. Bulu hidung itu panjangnya dari hidung teman-teman bisa panjang sampai ke ujung kaki. Teman-teman bayangin seperti apa? Pasti teman-teman akan kerepotan ya. Barber itu bukan barber untuk potong rambut, tapi barber untuk potong bulu hidung juga. Nah, tapi teman-teman kita lihat di sini Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan detail. Tuhan mengatur segala sesuatunya dengan begitu luar biasa ya. Sampai bulu hidung kita pun Tuhan atur, bulu mata kita Tuhan atur. Nah, inilah di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu pencipta agung kita yang luar biasa. Karena itu Tuhan menciptakan kita juga dengan detail. Tuhan juga menciptakan kita dengan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan hasil dari ciptaan Tuhan. Hidup kita juga hasil dari buatan tangan Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, karena kita juga berasal dari apa yang Tuhan inginkan, itulah yang membuat kita berharga. Dan yang kedua teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berharga? Yang kedua poinnya adalah Tuhan menciptakan kita istimewa. Kalau teman-teman perhatikan kita dengan ciptaan yang lainnya, di dalam Alkitab dikatakan kita tuh imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan di dalam Mazmur ayat yang ke-8, Mazmur 8 ayat yang ke-6, di situ dikatakan kita diciptakan hampir sama seperti dengan Allah. Yang menunjuk bagaimana kita ini serupa dengan Allah ya. Kita ini segambar dengan Allah ya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan istimewa. Kalau teman-teman lihat binatang, teman-teman lihat tumbuhan, teman-teman lihat ciptaan Tuhan yang lain, sangat berbeda sekali dengan kita ya. Tuhan memberikan kita akal budi, Tuhan kita memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kita juga hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh ciptaan lainnya, seperti binatang dan juga tumbuhan. Maka daripada itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berharga? Karena kita diciptakan Tuhan istimewa. Setiap kita diciptakan Tuhan punya potensi. Setiap kita diciptakan Tuhan punya talenta. Setiap kita diciptakan Tuhan punya kemampuan. Ada potensinya yang bermain musik, ada potensinya yang berbicara, ada potensinya di bidang seni dan sebagainya. Nah, teman-teman, hal inilah yang membuat kita semakin berharga. Terkadang kita merasa, aduh lause, aduh cuantau, aduh pak, aduh ibu, saya ini nggak bisa apa-apa ya, nyanyi aja pales, main musik nggak bisa, ya kan, dan sebagainya. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita ini berharga. Walaupun mungkin di satu sisi kita nggak bisa, tapi pasti Tuhan menyediakan kita porsi atau talenta lain yang dapat kita kembangkan. Nah, talenta yang dapat kita kembangkan inilah yang membuat kita istimewa. Di saat kita tidak mau menggali potensi kita, di saat kita tidak mau menggali talenta kita, maka wajar kalau kita berkata, saya ini tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa memiliki apa-apa dan sebagainya. Tapi teman-teman, ketika teman-teman meyakini dan mengimani teman-teman istimewa dan teman-teman ingin menggali potensi yang ada di dalam diri teman-teman, Tuhan juga akan dapat pakai hidup teman-teman. Itu poin yang kedua, kenapa teman-teman berharga, karena teman-teman yang dikasihi Tuhan adalah teman-teman yang istimewa. Dan yang ketiga teman-teman yang dikasihi Tuhan, kenapa kita berharga? Karena ada maksud Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Teman-teman, kalau teman-teman pernah baca dan teman-teman juga pernah cari di Google, teman-teman juga pernah lihat video di YouTube dengan tokoh seorang bernama Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic ini terlahir dengan keadaan cacat. Kalau kita bisa lihat ya, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Waktu dia kecil sampai masuk ke masa kanak-kanak, bahkan masa remaja, dia hari-harinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia hari-harinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia hari-harinya dipenuhi dengan namanya tangisan. Setiap hari dia putus asa. Dia merasa, Tuhan, kok saya diciptakan berbeda? Teman-teman saya punya 2 tangan yang lengkap. Teman-teman saya punya 2 kaki yang lengkap. Teman-teman saya bisa main bola. Teman-teman saya bisa main basket. Teman-teman saya bisa main bulu tangkis dan sebagainya. Tetapi kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya diciptakan berbeda? Nick Vujicic berkata seperti itu. Nah, teman-teman, menariknya, menginjak masa mau ke dewasa, Nick Vujicic mengalami kasih Tuhan ya. Dia menyadari
di tengah keterbatasannya, di tengah dunia melihat kekurangannya, ternyata Nick merasakan bahwa hidupnya berharga. Nick merasakan bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan Nick Vujicic. Ya, jadi teman-teman, waktu masa menginjak pemuda, Nick Vujicic mengalami kasih Tuhan. Dia merasakan bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Hidupnya diubahkan, yang darinya tadi penuh dengan kesedihan berubah menjadi penuh dengan sukacita. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau teman-teman tahu, sekarang Nick Vujicic adalah seorang motivator yang luar biasa. Ya. Hidupnya dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Hidupnya dipakai Tuhan untuk memotivasi orang-orang juga yang mengalami kesedihan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya di dalam kehidupan setiap kita juga ada maksud dan tujuan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Mungkin kita berpikir, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Mungkin kita berpendapat, hidup saya ini nggak berharga. Ada dan tidak ada saya, ya sama saja. Tapi teman-teman ketahuilah, ya, Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa maksud. Mungkin kita berkata, apa seperti saya ini bisa berhasil? Apa orang seperti saya ini bisa mendapatkan sesuatu yang saya harapkan? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi teman-teman percayailah, seperti tadi saya katakan, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kita tanpa maksud. Akan ada tujuan Tuhan menciptakan setiap kita. Ya, jadi jangan pernah bersedih hati. Ya, jangan pernah merasa minder. Jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena kita berharga. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita dan kita berharga. Jadilah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terus ada di dalam kasih Tuhan. Saya bacakan satu ayat di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat-a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita orang yang berharga dan Tuhan mengasihi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali dapat membaca mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang berharga. Terkadang kami memang merasa minder, terkadang kami juga merasa kurang percaya diri. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Baru saja kita dengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan tersebut, mari kita angkat satu pujian, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan di kamu perlukan. Bagaimana chapel kita hari ini? Tentu semuanya diberkati oleh Tuhan, bukan? Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel SMK Metode 2 Palembang, dan kirimkan feedback kalian ke Memaria mengenai chapel barusan, apa yang kalian rasakan. Dan kita akan berjumpa lagi di chapel online minggu depan. Jangan lupa, sampai jumpa, God bless you.